piro-piro kang duweni bagus warasyadi lan pituduh wa ba'du lan ing dalam sause maca basmalah sholawat ala rasulillah ila akhirih wa yakulu mangka bakal ngandika sopo al abdu kaula al fakiru kang butuh al fakiru kang butuh sok kapinuh usahana kalau ila rahmati rabbihi maring rahmat pangerane abdu al muta'ali kang maha luhur Muhammadun rupane Muhammad Ibnu Syafi'i kang dadi putrane Syafi'i Al-Fudhali rupane Fudhali Asy-Syafi'iyyu kang bangsa Syafi'i madhabe tetapi kang bangsa madhab Syafi'i qad sa'alani teman-teman nyuwun ing ingsun teman-teman nyuwun ing ingsun sapa ba'dul ikhwani setengahnya piro-piro sedulur an u'allifa itu sapa ba'dul ikhwani setengahnya piro-piro sedulur an u'allifa ing yen tak nganggit sapa ingsun ing yen tak nganggit sapa ingsun risalatan ing risalah fit tauhidi ing dalam ilmu tauhid wa ajabtuhu mangga nyembadani sapa ingsun ing ba'du mangka nyembadani sapa ingsun ing ba'du zalika ing mongkono u'allifa ing mongkono maring mongkono u'allifa nahiyan hale wong kang ngejak nahwal alamati ing sejane wong kang banget alime Asy-Syaikhi Sanusi Asy-Syaikhi Bide nahwal alamati ing sejane atau nabi kalawan sejane wong kang banget alime Asy-Syaikhi kang dadi guru As-Sanusi rupane Imam Sanusi fi takriril barahini ing dalam netepaken piro-piro dalil wairo ani angin satuhune ingsun
iku ataitu makani sapa ingsun bidalili kalawan dalil bijanibil madluri kalawan arah-arah kang den tuduhaken kalawan arah-arah kang den tuduhaken wazidtuhu lan nambahi sapa ingsun ing dalil lan nambahi sapa ingsun ing dalil taudihan ing kapertelaan li ilmi maring ilmu ingsun gede taudihan ing kapertelaan li ilmi tapi karena ilmu ingsun bikusuriha dat tolibi kalawan cupek iki wong kang nyupri tapi santri bisa kalawan cupek iki santri wajahat mangka tegak bihamdillahi ta'ala kalawan pujine Allah ta'ala apa risalah mufidatun kang aweh faidah walitakriri malan karena netepaken barang biha walitakriri malan karena netepaken barang biha ing dalam kang tetap ing dalam risalah mujidatun kang bagus wasamaitu halan ngarani sapa ingsun ing risalah wasamaitu kang ngarani sapa ingsun ing risalah kifayatul awami ing aran kifayatul awam bima ing dalam barang wajib kang wajib apa man wajib kang wajib apa malihim ing atase awam min ilmil kalami saking ilmu kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka Zaparantosna maos basmalah sholawat sareng sanes kang genah musannif nyaeta seorang hamba yang membutuhkan rahmat Tuhannya, yaitu Muhammad ibn Syafi'i al-Fudhali. Kita Syekh Fudhali beliau berkata bahwa ada sebagian saudara itu paling saudara sesama muslim, sebagian saudara bisa jadi sebagian santri atau lain sebagainya meminta beliau untuk mengarang atau membuat satu karangan yang disebut risalah. Risalah teh majauh tina kata mukhtasar, jadi satu ringkasan, satu pembahasan dalam suatu ilmu
walaupun secara tulisan singkat padat, tetapi cukup untuk menjadi dasar atau modal pengetahuan. Nah, beliau Syekh Qudali ini diminta oleh sebagian saudaranya untuk mengarang satu risalah di dalam ilmu tauhid. Kira-kira ya, secara problem. Apa yang kalian ketahui tentang tauhid? Naon makna tauhid? Baik, ngomong benar. Tauhid. Tapi jangan asal-asalan, sepemahaman Anda gitu. Atau mungkin pernah mendapat pengetahuan tentang tauhid di sekolah atau apa, tauhid kieu. Ya, pernah kira. Bukankah kata tauhid ini udah tidak asing lagi ya? Betul. Nah, tauhid itu pengetahuan tentang Allah masih umum global, agak terperinci, bolehlah bayar. Tauhid secara gampangnya begini, kalau berasal dari bahasa Arab kita harus melihat dulu itu katanya berasal dari mana. Misal tauhid, tina wahada, wahid, apa itu wahid? Satu. Jadi kalau menyambungkan kepada tadi yaitu mengesahkan Allah, tauhid. Nah, tauhid iman ngesahkeun Gusti Allah, nomor hijikeun. Nomor hijikeun masalahnya berarti nomor 2 ya. Ngasahkeun Allah, nunggalkeun Gusti Allah, itu tauhid. Paham ya? Secara jauhnya bahwa ifradul ma'bud bil ibadah, mengesahkan sesuatu yang disembah untuk disembah, berarti tidak ada selain apa yang kita sembah. Singkatnya, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah, itu tauhid. Paham apa? Nah, kira-kira orang bertauhid kan itu? Orang yang tidak bertauhid dihukumi kafir. Ngeraku. Nah, udah jadi kafir. Batur aja. Ujung-ujungnya raku. Tentu ketika kita mengaku beragama Islam ya tentu kita bertauhid dong, kan? Soalnya awal mula kita mengetahui tentang Islam itu tidak jauh dari kata iman, Islam, dan ihsan. Iman itu kan termasuk juga pengetahuan yang dimana secara iman kita konsekuensinya pertama meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengaplikasikan dalam perbuatan iman. Paham ya? Itu pondasinya awalnya orang masuk Islam kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tentang syarat masuk Islam. Tauhid. Sebelum syahadat bolehlah kita menyangka bahwa pohon itu bisa menolong, batu itu bisa memberi manfaat, membuat kaya, sehingga ponari astama. Tetapi ketika syahadat kita ucapkan, maka konsekuensinya tidak ada lagi yang kita sembah, tidak ada lagi yang percaya atas suatu kemanfaatan dan kemudaratan kecuali kepada Allah Subhanahu.
apa tauhid. Wayahna di dieu mah kudu kritisnya diajar hiji bicara, nu kadua diajar mikir. Dan salahna dina sumber hukum itu ada 3. Pertama syariat, nu kedua akal, nu katilu adat. Berbicara tentang tauhid, kalau bahasa mahasiswa mah beda ilmu kalam. Nah, itu menuntut kita bermain pikir otak. Ya. Jadi tidak hanya kita meyakini, tetapi kita dituntut bisa menjelaskan. Dengan apa? Nanti ada dalil nakli. Contoh, percaya, yakin tanpa bahwa Allah teh wujud. Percaya ke Allah wujud. Percaya ke Allah ayat. Percaya nggak Allah itu ada? Apa dalilnya? Nah, nggak pada percaya tuh. Di mana percayanya kan gitunya. Nah disinilah ilmu tauhid yang akan kita kaji menjelaskan itu semua. Kita percaya, kita yakini Allah itu ada. Mana dalilnya? Pertama kita ambil dalil nakli. Nakli itu Al-Quran dan hadis. Yang kedua dalil akli secara logik. Nah, makanya di sini nanti ada penjelasan ke depan. Ini masih sebatas gambaran. Jangan heran, jangan aneh ketika saya sering bertanya. Jawab saja. Silakan bermain logika dulu. Nanti kita sesuaikan dengan apa yang harusnya kita ketahui yang akan menjadi dasar kita bertauhid. Ini kita bertauhid itu dari mulai balik itu harus kita tahu tentang dalil-dalil tauhid. Contohlah, bahwa lama orang bukain namanya. Apa itu? Rudi dambakor kol awadisi tiamo sehi wadan kudrot irodan ilmu sama basor kalam kodiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Iya lagi kurang. Naon wujud, naon kidah, naon. Berikut dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan juga bersumber dari akli. Terkait tauhid atau ilmu kalam. Ilmu kalam itu sejarah banyak aliran, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Qadariyah dan lain sebagainya. Berawal dari perselisihan pendapat di zaman sahabat Ali. Sahabat Ali sudah ada apal ilmu nama sejarah nama ayana itu perkuliahan. Kenal transfer ilmu mah buah-buahnya kepanggih kemudian sejarah itu penting. Makanya yuk bernama Hesel lawan hayangnya hawana naon kudu maca. Cepat cepat. Kenal status. Enak mah di alam manfaat bae di Facebook nyarina anu bermanfaat gitu.
Lah iya mah ngerasa terus nanti galau sungguh hatiku pedih ya gitu ditinggal sang kekasih. Memang terus terang minat baca orang yang susahnya, tapi setidaknya orang awaliku minimal segala sesuatu kemudian santri masuk ke nanya ya sok tes gitu. Setidaknya orang secara gambaran umum bisa biasa ngajawab. Nah, gambaran singkat tentang tauhid secara jelas nama kan menyesuaikan kitab nanti. Nah, kembali ke tadi bahwa si pengarang kitab Riful Bali diminta untuk mengarang satu risalah tentang ilmu tauhid dan kemudian fa'ajab tuhu ila zalika, memenuhi permintaan itu dengan tujuan mulia dari gurunya, seorang guru yaitu Imam Sanusi, di mana beliau menetapkan dalil-dalil dengan beda nama Goyro'ani atau tubik dalil di janibul madlul. Jadi hanya saja saya mendatangkan dalil dengan seadanya apa yang perlu didalili dan menambahkan suatu penjelasan yang dianggap perlu karena merujuk pada pendeknya pemahaman seorang santri. Maka dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah risalah yang sebagaimana diminta oleh sebagian saudara-saudara seimamnya bisa dikarang dengan tentunya berupa risalah yang memberikan faedah dan menetapkan segala sesuatu yang ada di dalamnya secara bagus. Wasamaituha Kifayatul Awami. Nah, kitab ini diberi nama dengan Kifayatul Awam. Kifayatul Awam. Kifayah itu kecukupan. Awam itu orang-orang bodoh. Kecukupan bagi orang-orang yang bodoh. Contohnya, jadi kita itu menghindar dari perselisihan pendapat, di mana sebagian pendapat mengatakan kita bertauhid tanpa mengetahui dalil itu dianggap imannya tidak sah. Ya orang teh lamun bertauhid ya, apa dalil-dalilna acan walaupun dalil secara umum, apalagi terperinci umum nabai gitu apa, itu sebagian ulama mengatakan iman itu tidak sah, iman kita tidak sah. Contoh misal orang taklid dia, hari taklidnya mengikuti, walaupun mungkin sebagian lagi mengatakan sah, itulah mencara ulama ambil yang ringan itu, gitu. Soalnya banyak kita yang belum bisa terhindar dari itu. Lamun cenah menurutkan pendapat anu galak bos, orang itu sah kabeh mana gitu. Baru ke Facebook ya. Misal, jika tadi orang meyakini, mempercayai bahwa Allah itu ada, dalil umumnya minimal dalil umumnya, dalil itu cukup Al-Quran hadis baik.
Ya. Tetapi harusnya memang itu secara terperinci mah. Tetapi secara umum bisa kita terhindar dari tidak sahnya iman dengan mengetahui dalil umum. Contoh, orang teh percaya Allah teh aya, nah dalilna alam semesta ini. Kok bisa gitu? Kenapa alam semesta menjadi dalil bahwa Allah itu ada? Karena alam semesta ini ada, diadakan, ada yang mengadakan, atau ada yang menciptakan. Tentu sesuai yang kita yakini penciptanya itu adalah eta dalil. Itu kita sah iman orang. Tadi mah bingungnya lah teh jawab naon dalilna Allah aya teh. Nah, jadi dia mah sesuai keyakinan orang teh, maka logika orang termasuk keimanan orang teh bisa dijawab ketika ada yang mempertanyakan. Mencek orang mana lobang awas ya orang. Nah, mana boga kasih itu? Kira-kira jawabannya bisa katerimaun ku batur ku macil. Contoh, si Wati bogo kasih mincet misalnya mincet lah. Bogo kasih mincet. Tolong dong kasih tahu saya alasan yang logis yang masuk akal kenapa kamu itu mencintai si mincet. Dulu kayak nggak bogo, itu masuk akal gitu mah. Memang cinta itu bisa, tak bisa dilogikakan gitu, aneh bukan itu. Tapi minimal kita bisa menjawab. Bagaimana? Cuma beda tuh batu. Menurut saya adalah Mince itu seorang wanita yang paling cantik dari yang lain. Masuk akal gak? Masuk akal, ada patokannya sorangan. Ngecek batu mah biung, dia nggak bisa untuk. Siapa? Di rekam suasi ya. Tuning itu masuk ke bebas itu masuk ke rekam baik. Nah, paham ya, gambaran itu seperti itu. Jadi nanti contoh lagi ada nih. Mungkin nggak bisa nggak Allah menciptakan Tuhan lagi? So, itu pertanyaannya aneh itu Pak. Tuhan anak. Allah sebagai Tuhan menciptakan Tuhan bisa nggak? Katanya Allah berkuasa. Itu pertanyaan simpel tapi nyeleneh berikan masih juga bisa kan jawab. Ulah nanyakeun, ulah nyalahkeun anu nanya. Salahkeun urang anu teu bisa ngajawab. Bisa jadi pertanyaannya salah, tetapi kita memaksa menjawab. Pertanyaan salah, tapi dijawab urang, berarti orangnya salah. Mantap. Contoh pertanyaan salah coba terakhir. Bisa ke anak-anak itu mungkin, itu mungkin. Lama eta. Ulah ka Allah lah. Bismillah. Aku ada orang. Sate boleh jadi goreng.
Bisa tuh minum kopi tina irung. Hah? Bisa tuh, bener nih mah pertanyaan bener. Bisa tuh ngopi minum tina irung. Bisa. Hah? Bisa. Tuh bisa ini. Kalau sababna. Lama kali irung lagi minum orang. Benar. Ya? Dihirup lah. Berarti kan itu masih Dihirup. bisa tuh. Ya, bisa ya. Nah, nggak jawab berarti bodoh. Yang pertanyaan lagi salah dijawab. Benar tak? Itu maksud. Dengan cicing ini. Hah? Cicingnya salah. Dengannya perlu dijawab. Oke. Jadi idiomanya kenapa saya tuh kadang ambisinya ngajak tauhidnya, ngajak tauhid bahkan nahu kayak gitu. Cuma hari nahu mah kadang berat nanti sampai bari ngapalkeun gini. Lamun penjelasan dari rada jerok bagi pusing eta teh. Hari nahu mah hari ieu mah sebatasnya pasaran orang dari beli bade ngopi ongkong mangga ngopi gitu. Itu dari etika gitu. Lah baru datang. Sudah saatnya santri itu mungkin di sisi satu sisi bahwa santri itu harus tawadu, tetapi di sisi lain kita juga harus secara keilmiahan harus berani. Nah, di suatu keadaan kita harus berani berbicara. Kumaha lamun misal di hiji lingkungan santri aya anu pemahamanna beda, ulah dihewaan kitu mah main ilmu bae, main debat, main diskusi gitu teh. Kebiasaan orang harusnya seperti itu. Wah, main hewa, main hewa berarti itu wani gunung betul. Jadi hewa itu nanti. Tapi sudah saatnya mungkin berpikir kritis, berani berbicara. Nah, tantangan zaman. Karena minimalnya mungkin pola pikirnya sudah ada, berpikirnya mulai ayah lah mikir kritis, tapi kadang-kadang berbicara susah. Nah, sebagai pembuka, kita ilmu tauhid teh wal jauh tinggal dalil laki dalil laki. Nah, secara kewajiban kita hanya wajib untuk menjadi syarat sahnya iman mengetahui dalil global, dalil ijmali atau dalil umum. Secara kesempurnaan iman harusnya kita mengetahui secara dalil yang terperinci atau tafsir. Kira-kira pertanyaan. Ya, jadi tema bahwa itu PR sebuah pemikiran yang dimana dituntut untuk menjelaskan. Pernah kan mulai lagi tingkat atas itu supaya orang dia berbicara berani terus berpikir ada lain Sidapi. nah jadi Mas Andrian tuh lamar bukti Kada dapat sing kalah minimalnya ketika tapi orang yang berani berbicara pasti itu mempunyai pengetahuan. Namun orang berani berbicara tanpa pengetahuan berarti itu mana deh karena teh bullshit. sablak itu ember. Tetapi ketika orang yang berpikir antara pengetahuan dan tidak punya pengetahuan pasti maluan ngomongnya. Iya, hati-hati punya.
Leuwih parahna teu boga kanyaho ngomong we kudu dijahit tah sumutna tah mah. Nah, sementara sebagai pembuka itu kan lumayan ya, menang 11 halaman. Target berapa hari nanti 4 halaman. Halaman iya, halaman itu nanti supaya kira-kira tanggal 28 baridu rontok bukan pusing. Enggak, itu dikisiran ya, cuman secara resiko seperti itu nya. Tapi saya berharap ada komunikasi gitunya, baik ngomong, baik mikir, jadi diajar lah santri adalah culun-culun ting lah bahasa nantinya, ulang culun ting tina ngomong, jadi bisa tina dandanan cepu, sarung 2 minggu disusul dipakai nama mau kue misal gitu ya, mobil yang separuh gitu, masalah nama, yang dibogohan gitu mah, kayak apa ternyata bisa dijawab atau bisa PR gitu, barang-barangnya ya. Ben. Oh, masuk ke Dina. Dengan lo gaduh Facebook, gaduh HP Google, buka-buka deh ilmu kalam atau ilmu tauhid, ayo bisa baca. Ada kana naon sih Wahabi yang dibahas. Ada kana ilmu kalam mungkin ajrot teuing. Ada kana ilmu kalam mungkin ajrot teuing Google na. Ya, itu kan sebagian kecil ilmu kalam namanya. Tapi ulah ilmu kalam bisa karena aliran-aliran jauh ilmu tauhid. Sejarahnya kayak menit. Wallahu ta'ala as'alu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana?